Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu dan bapak bisa hadir di rumah Pak Hiri Basuki dan keluarga untuk pertemuan rutin kita, agenda kita setiap bulan sekali, dan agendanya adalah pada minggu kedua. Terima kasih Pak Hiri yang sudah sudah menyediakan tempat, menyediakan apa? Oh, kacang. Ini kacang panen bulan kemarin di belakang rumah. Jadi, alhamdulillah. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu bisa hadir. Ini Bapak Ibu sehat semua, Ji? Sehat semua, kok jawabin amin ya. Pertama, Bapak Ibu, saya sampaikan pemberitahuan hadiah hadir nanti dapat semua Pak Guru ya. Nah, namanya hadiah hadir, maka yang hadir insya Allah dapat hadiah. Amin. Yang kedua, khusus ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lulus dari PKU. Ya, yang sudah lulus dari PKU. Nah, sudah ada yang ngacungnya 1 jari, Bu. Oh ya, ya itu. Nanti bisa menghubungi Pak Tri. Mana Pak Tri? Pak Triyono. Benar. Bisa menghubungi Pak Triyono. Pak Triyono membawa kalender PKU. Ya, masih baru, Bu. Tapi kalau pingin second ya saya ada sih. Ya, kalender second itu masih baru, mulus, gambar masih lengkap, angka masih lengkap. Ya. Nah, ini sudah mulai ada bisik-bisik, piknik. Nah, ini mohon maaf, ini masih penghujan, Bu. Nanti pikniknya kalau udah agak sepi ya, insya Allah Ramadan sepi itu. Piknik Ramadan, alhamdulillah. Monggo Mbak Bita. Wah, Masya Allah, Pak Lurah hadir. Monggo Pak Lurah. Pak Lurah Santoso hadir. Monggo sebelah sini nih. Sambil reuni dengan Pak Iskandar ini ada. Dulu sama-sama di Multazam. Jadi begitu. Nah, terus kemudian ambil. Pak Lurah nggak keblasok toh? Saya tadi karena pakai Google suaranya wedok. Ini belok ini malah aduh ya, malah dilewati jalan cilik-cilik itu loh, Pak. Belok ini. Iya. Benderanya tidak ada yang hijau, abang. Benderanya banyak yang merah. Terus ini saya masih ingat Pak Nardi kok, ya sebulan sekali ketemu ya, maka wis monggo nanti santai yang santai-santai, yang ngobrol-ngobrol, yang ngeteh-ngeteh, yang belum ya sabar. Ya, begitu. Terus yang akan datang, Bu, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sampaikan insya Allah kita ini puasanya bulan Ramadan. Puasanya bulan Ramadan. Bapak Ibu, saya informasikan agar siap-siap. Insya Allah Ramadan itu puasa nanti antara Muhammadiyah dengan pemerintah beda. Nah, jadi keputusan Muhammadiyah itu nanti puasanya mendahului lebih dulu. Puasanya totalnya 30 hari. Kalau yang ikut pemerintah puasanya 29 hari. Ya. Ibu-ibu ikut siapa?
suami. Nah, itu iya, itu maksud saya itu ya, yang ada. Ya, begitu. Jadi beda. Terus kemudian Ibu dan Bapak, bulan Februari pertemuan kita sudah di copy tadi. Bu Eka mana Mbak Eka? Nah, sudah di WA ke saya, nanti tempatnya di tempatnya Mbak Mahmudah. Jangan dulu. Kopi lagi Mbak Eka. Monggo nanti habis itu di WA. Apa? Mas Ento. Alhamdulillah. Mbak Eka. Kamu muncul. Pak Bambang Purwadi. Mana Pak Bambang? Ya, aku ada rono, aku ngerti nih kan, kan? Terus Bang. Nggih, siap. Pak Bambang, ancar-ancarnya Pak Lur. Oh, mau josong ngaler arah Lopo. Oh, ya nanti kita ketemunya di Lopo, Bu. Bener? Nggih, Bu. Tenanan namung ler niku tok. Jadi nanti ring road Mas Sosoma ya Mas ya, arah Plesungan itu ya. Arah Plesungan. Jadi ring road terus ke utara nanti sampai pokoknya beloknya di sana itu 2 kali. Ya, udah hafal semua udah. Kamu hafal nanti beloknya 2 kali. Sampun. Insyaallah yang akan datang. Monggo di les boleh. Oh, masih sih di les mulai sinten sing apa? Ya. Terus yang ketiga, ibu-ibu. Nah, ini karena sudah agak siang begitu, pokoknya ngisinya nggak usah lama-lama. Ya kan? Itu materinya sudah saya share di grup. Monggo dipun pirsani. Begitu. Karena ini sudah berganti tahun, Ibu, Bapak. Pergantian tahun itu tambah angka tahunnya. Angka tahunnya kan tambah 2023 tambah jadi 24. Nah, tambah angkanya itu. Tapi jatah hidup kita itu berkurang. Nah repotnya nanti kalau berkaitan dengan jatah hidup itu, Bapak Ibu, itu tidak berurutan. Jadi urut tuwo nggih boten, urut nem nggih boten. Kalau misalnya kena urut tuwo, saya masih agak ayem. Masih enten Pak Joko. Astrori ngenten. Nggih. Hah? Ning omah aku tuwa dhewe. Urut nem nggih, tasih ayem. Dia begitu. Nah, jadi tidak berurutan seperti itu. Maka ibu-ibu dan bapak rahmatullah. Nah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kemudian para jamaah rahmatullah, ya Bapak Ibu sekalian. Landasan awalnya pada surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kita diperintahkan ibu dan bapak mencari bekal hal-hal yang bisa mendukung kehidupan kita setelah kehidupan di dunia, yakni kehidupan di akhirat. Tetapi Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lupakan bagian kehidupan itu, yakni kehidupan di dunia. Artinya, ibu dan bapak, Islam mengajarkan kepada kita hidup itu adalah hidup yang tawazun. Tawazun itu artinya seimbang antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat, itu seimbang. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk bercocok tanam, manennya besok panennya pada akhirat. Batasnya itu yang namanya kematian, Bapak Ibu. Maka kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara. Al-Quran menyatakan demikian.
kehidupan yang hanya senang-senang saja yang menipu. Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang senang dan menipu. Permainan itu kehidupan di dunia. Nah, maka ibu-ibu dan bapak rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita pada surat At-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yakni kehidupan di dunia. Pada surat Al-A'la juga kita diingatkan, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih baqo, lebih kekal. Makanya ibu dan bapak, setelah kematian itu, maka perjalanan ini disebut dengan perjalanan menuju keabadian. Rihlatul khulud. Rihlah itu perjalanan, Bu. Maka rihlah itu piknik, Pak. Nah, rihlah itu piknik. Tapi sekarang istilahnya healing. Padahal healing itu adalah satu terminologi, satu istilah yang muncul dari ilmu psikologi. Ya, itu healing. Healing itu artinya adalah pengobatan jiwa yang sakit. Kalau ibu-ibu healing, ya itu. Jadi orang stres, kemudian diobati begitu, itu pengobatan itu namanya healing. Monggo Pak Ibu, healing kapan nih? Hah? Rasito? Ya, Rasito ya, penting lah. Ganti piknik. Ya, begitu. Maka oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak rahimahullah, nah, mari kita lihat yang sudah saya share itu. Yang kita share itu, kita lihat yang paling belakang dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan bahwa idza matal insan in qata'a amaluhu ila min salasatin. Kalau manusia mati, maka terputus mic-nya. Mati. Ya, itu terputus amalnya, kecuali 3 perkara. 1, sedekatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi. Ilmu yang diamalkan yang punya manfaat untuk orang banyak. Ketiga, au waladin solihin yad'ulah. Atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Pada hadis yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa yatba'ul mayyit salasun. Mayit yang dereke, yang menghantar mayit itu nanti ada 3. Ya, jadi menghantar mayit itu diantarkan oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit akan dihantar oleh 3 hal. 1, keluarganya. 2, hartanya. 3, amalnya. Fayarji'us tsani wa yabqa wahidun. Yang 2 balik, yang 1 tetap bersama dia. Yang 2 yang balik itu adalah keluarganya dan hartanya. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada ini ibu-ibu betapa sayangnya sama bapak ya, sama suami gitu. Kalau suami, mohon maaf, kalau suami meninggal, ibu suruh nemani mau? Nggak mau. Bapak begitu sayangnya sama istri meninggal, bapak mau menemani? Nyari teman malahan. Oh ya, pas banget ya. Kayak gitu ya, jadi seperti itu kan? Ya cepet lo jawabnya no, set gitu. Nah jadi begitu ya Bapak sekalian. Nah kemudian
Hartanya ya menghantar sampai hanya di makam saja. Dia mau ikut enggak? Bapak Ibu yang ikut bersama dia hartanya itu hanya kalau laki 3 lembar kain kafan, ibu 5 lembar kain kafan, itu aja yang ikut. Yang lain gimana? Mobilnya yang baru, yang bagus bawa pulang, motornya yang bagus, tidak bagus bawa pulang, tidak ada yang ikut. Tapi yang tetap bersama dia adalah amalnya. Yang tetap ikut bersama dia adalah amalnya. Maka ibu dan bapak, inilah penting kita untuk namanya berinvestasi. Berinvestasi ya. Jadi kita ini penting untuk berinvestasi. Maka ibu, bapak, investasi kita ini apa? Satu, ilmu. Kalau kita mengajarkan sesuatu, bapak sekalian, kalau kita mengajarkan sesuatu, jadi kita udah mulai ada sabotase. Ya ini kayak sudah mulai sabotase ini. Terus podo nyingkir kok ya begitu ya. Jadi ilmu bapak sekalian. Kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mampu mengamalkannya, itu luar biasa. Apalagi kemudian mampu menularkan kepada orang lain, Pak. Maka ketika ilmu yang kita salurkan kepada orang lain dan orang lain mampu mengamalkannya, menularkannya kepada lain, Masya Allah, itu adalah bagian dari bagaimana kita ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, orang yang berilmu tentu beda dengan orang yang tidak berilmu. Al-Quran menyampaikan bahwa orang yang berilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu dan bapak, kalau kita mendapatkan ilmu, jangan pelit untuk berbagi ilmu itu. Ya, cara macam banyak itu nanti ilmu itu. Cara ngiris berambang biar tidak berbesmili. Nah, gitu. Gimana caranya, Bu? Nah, itu kan aja. Ya, gitu. Ya. Cara, macam-macam itu nanti. Nah, kalau itu kemudian kita tularkan kepada orang lain itu manfaat, maka Bapak Ibu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, Ibu, Bapak, investasi keluarga yang bertakwa. Bekal hidup yang paling baik adalah takwa. Maka itu saya kutipkan di situ surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna farozzadit taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau ingin masuk surga, Ibu, Bapak, jangan masuk surga sendiri, ajak keluarga. Karena Al-Quran mengingatkan kita pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Masya Allah. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun biladun syidadun. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang seram-seram, yang garang-garang, yang galak-galak, tidak ada senyum. Sangar-sangar. Ibu, pasanglah wajahnya, jangan wajah sangar. Ya Bapak sekalian, wajahnya penuh dengan senyum. Karena tabassumu fi wajhi akhi kala kasadaqatun, senyummu pada saudaramu itu adalah apa, Bu? Sedekah. Maka ibu nanti pulang dari sini banyak. Nah, itu. Nah, ya, healing. Healing itu senyum sendiri. Kemudian yang kedua, investasi yang kedua adalah yang ketiga adalah anak yang soleh. Ya, anak soleh itu ibu dan bapak rahimahullah. Misalkan pada surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir kalau seandainya di belakang mereka itu meninggalkan anak-anak yang lemah. Ya, anak yang lemah itu anak yang lemah dalam hal ini adalah lemah akidah dan lemah ekonomi. Bapak Ibu, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar, ya, kaya raya itu orangnya, Bu. Ya, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah ketika beliau sakit keras. Dia merasa bahwa ajalnya hampir tiba ini. Maka beliau menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Bagaimana kalau ini karena saya sudah sakitnya begini, nah sakit keras itu Bu. Beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau harta saya sedekahkan semuanya? Hartanya mau disedekahkan semua Bu. Gitu. Rasul tanya, kamu punya anak enggak? Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, ya saya punya anak perempuan satu. Dia hanya punya anak perempuan satu. Gimana Rasulullah? Kalau harta saya sedekahkan semuanya? Rasul menjawab, lah, jangan. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah? Rasul jawab, lah, jangan. Wa nisaf ya Rasulullah? Kalau begitu setengah wa Rasulullah? Rasulullah jawabnya, jangan. Ya, begitu. Terus akhirnya tawar penawarnya sampai wasulus ya Rasulullah. Kalau sepertiga ya Rasulullah, maka Rasul menjawab wasulus. Wasulus kasir ai kabir. Ya, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Artinya apa? Sepertiganya untuk bersedekah, bagus sekalian. Sisanya, ya sisanya untuk apa? Untuk anak keturunannya itu tadi. Jangan sampai kemudian Rasul mengatakan, jangan sampai engkau meninggalkan anakmu alatan kere, yatakaffafuna nas. Jangan sampai engkau meninggalkan anakmu itu dalam kondisi miskin dan kemudian yatakaffafuna nas, kemudian ia minta kepada orang lain. Nah ini kaitannya dengan tadi, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita itu anak-anak yang di'afan, lemah. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan lemah dalam hal akidah, lemah dalam hal harta. Jadi, Bapak sekalian, tapi tentu ini nanti kalau berkaitan dengan harta yang kita wariskan adalah harta yang halal ya Pak. Harta yang halal dari cara-cara yang dihalalkan mendapatkannya itu dari halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu, bukan dari harta yang sudah hartanya tidak halal, cara mendapatkannya tidak halal, tentu akan hilang keberkahannya. Ya, Bapak sekalian. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, investasi waktu. Investasi waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu. Bapak Ibu, saya akan share lagi satu materi sebentar berkaitan dengan waktu, Pak Ibu. Monggo nanti kita bisa renungkan. Saya dapat dari teman di Jepang nih. Saya kemarin di Jepang. Yo sithik-sithik ngene duwe kanca Jepang, Bu. Ya. Jepang tonggo. Ya Jepang gon anu ki lho. Sing disayur itu lho, Bu. Ini dapatnya dari teman Jepang itu. Jepang. Rumus penggunaan waktu. 24 jam. Kita satu hari satu malam 24 jam. Bapak Ibu, pertanyaannya 24 jam itu dipergunakan untuk apa? Nah, itu udah mulai pada jawabnya. Ibadah. Wah. Loh kok ibadah? Tidur. Karena tidur itu ini puasa. Puasa ini tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nanti tambah Mbak Vivi itu. Kalau Mbak Vivi tanya itu kerja juga ibadah. Jadi besok bulan Maret pas puasa, tidurnya orang puasa ibadah, bekerja ibadah. Kalau begitu Mbak Vita tidur di tempat kerja. Oh, ibadahnya double. Nah, begitu. Mari kita tunggu bulan Maret. Ya, gitu. Bapak Ibu, ini rumusnya waktu ya, karena Allah banyak menggunakan bersumpah dengan waktu. Itu rumusnya begitu Pak Ibu. Jadi rumusnya itu 24 jam dibagi menjadi 3 bagian. Ya, dibagi menjadi 3 bagian, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Dibagi menjadi 3. 8 jam itu untuk bekerja. Ya, 8 jam untuk bekerja. Bu Kristina, berapa jam kerjanya? 24 jam? Masya Allah. Berarti tidak sesuai. Karena nanti ada hak yang lain itu. Ya. 24 jam itu dibagi menjadi 3, 8 jam untuk bekerja,
Berarti kalau lebih dari 8 jam gimana, Bu? Lembur, betul. Ya, lembur. Ya, 8 jam, kemudian 8 jam itu untuk istirahat. Lembur setelah 3 jam. Oh ya. Baik. Yang 8 jam kedua adalah untuk istirahat. Nah, tadi yang jawab pertama tidur gitu kan. Nah, itu pas ini ada waktunya ternyata. Ya, Ibu kalau Bapak kalau tidur berapa jam, Pak? Ya. Sak tangine. Ya, minumnya STM gitu sih. Ya, begitu. Ibu, ini saya ceritakan ya. Ada dokter di PKU itu yang ketika di ruangan saya lihat nih, dokter di ruangan saya gitu lihat cleaning service itu loh. Gitu lihat cleaning service bilang sama saya, lihat ini, Ustaz, cleaning service bekerja begitu, betapa senangnya dia ya gitu. Kenapa? Karena jam 2 dia pulang, kumpul bersama keluarga, ya bisa main dengan anak-anak begitu, itu kumpul dengan keluarganya begitu. Itu dokter bilang begitu, Bu. Kenapa? Karena dokter ini berangkat anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur, nggak bisa bermain sama anak itu. Itu Bapak sekalian, waktu. Ya, yang penting healing. 8 jam yang ketiga, Bapak Ibu terbagi menjadi 9. Rumusnya 3F, 3H, 3S. Ya, 3F, 3H, 3S. 3F family, friends. Nah, ini kita friends ini. Waktu ini ya, friends, kemudian faith. Faith itu keyakinan agama. Nah, kemudian yang kedua, Bapak sekalian, 3H. 3H itu ada health, hygiene, dan hobby. Health, hygiene, hobby. Kemudian yang 3S, soul, services, dan kemudian smile. Oh, ada smile tahu itu? Ada smile. Saya senyum terus ini. Tadi Teh Mumun sampai capek katanya senyum terus. Ya, begitu. Bapak Ibu, 8 jam dibagi 9. 1 jamnya 60 menit, 60 menit kali 8 jam. Berapa, Bu? Menitnya? 480 menit. 480 menit dibagi 9. Maka rata-rata satu item tadi, family, friends, fight itu rata-rata, Pak Ibu sekalian, 54 menit. Sebenarnya 53 lebih ya, kalau kita genapkan 54 menit gitu. Bu, untuk keluarga 54 menit. Untuk kumpul sama teman 54 menit. Ini pun dengan metode, Bu. 4 jam. Ya lebih. Iya, maupun bekerja suwe-suwe ini. Untuk keyakinan termasuk ibadah. Bapak Ibu, kalau sholat berapa menit? 5 menit. Wah, itu dijawab Mbak Rum bilang 5 menit langsung dikanter oleh Bu Nur Janah. Welok banget ini. Menjadi 3 menit. Oke, 3 menit. Sehari sholat berapa menit? 15 menit. Kan kita sholatnya 5 menit ya? 5 menit. 5 kali 3 menit. 15 menit, Bu. Masih ada jatah waktu luang. 54 menit dikurangi 15 menit. Nah, maka Ibu tambahlah untuk sholat sunnah. Tambahlah untuk sholat sunnah. Health, kesehatan, olahraga, Bu, boleh tuh. Ya dah. Hygiene, resik-resik. Bersih-bersih ada, Bu. Hah? Terus diresiki apa? Nggih piring ini lho, Bu. Monggo, piring diresiki. Oh, ngamu didol, Pak. Nggih, gitu. Hobi. Nah, ini untuk menyalurkan hobi ini. Dulu guru saya ketika pada satu hadis, Pak, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari baiknya Islam seseorang itu adalah ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Enten sing hobine catur?
Pak Catur, sekak. Nah, kalau hobinya catur Mas Udin, sekak. Jeng. Mumpung rasa mobil. Tadi. Ya, sekak Bu. Nah, itu. Sekak apa sekak? Sekak pinten menit Pak? Wah itu dolanan sekak itu paling tidak enak Pak. Panjenengan nonton itu tidak bisa jadi supporter. Ada yang bisa? Tidak bisa supporter Pak. Dia main sendiri itu. Mosok, kita ngomong itu nanti dikira jadi pembisik loh. Malah menang dibisiki yuk, ya kan? Ya, gitu. Kemudian Saul itu jiwa. Nah, Ibu, Saul itu jiwa itu ya giling-giling itu loh. Nah, maka nanti kita agendakan aja ya Bu ya. Nah, pokoknya kita agendakan jatuh kapan pokoknya agendakan. Services itu pelayanan. Maka Bapak Ibu sekalian kalau di rumah sakit ini Bapak Ibu yang masih aktif di rumah sakit ada excellent service ya. Excellent service itu role model yang paling pas untuk excellent service adalah servisnya suami dan istri. Ya, itu ada Mbak Vivi tadi ya kayaknya. Excellent service itu servisnya suami istri itu paling paripurna. Kenapa? Karena servis yang dilakukan oleh suami istri itu berdasar kepada ketulusan dan keikhlasan. Ibu-ibu, gawe kewedang bapak berdasar per tanggal 1 atau besarannya infak nafkah bapak. Benar Pak? Apa? Kewajiban. Bukan sedekah itu sedekah luar biasa Bu, gawe kewedang itu. Pas sadar. Tapi gawe kewedang itu apa berdasarkan kepada transferan tadi? Kalau transferannya sithik, yo rasa nganggo gula. Transferannya banyak, kan enggak begitu kan? Transferan sithik banyak tetap nganggo gula toh? Mau transfer cash. Orangnya cash, wah itu. Apakah ibu tidak membuatkan teh? Nah itu dia, ibu tetap membuatkan, ya begitu. Tapi kadang-kadang ada yang, orangnya wedang toh, jubu dewe di dispenser kono. Enten ternyata niku. Betul enten, masya Allah, solihah. Lah wong kon gawe kewetan kok malah sori nggih. Wah, malah ini ono ku malah dijoli nggih. Kok terus masane itu. Nggih, jadi itu Pak sekalian. Maka service itu ya pelayanan. Nah, kita melayani itu Masya Allah dengan keikhlasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini idealnya. Monggo Bapak Ibu, kita ambil yang mana itu? Yang kemudian punya nilai manfaat. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan dan kemudian menekankan kepada kita untuk memperhatikan bagaimana waktu. Karena Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu dan Bapak rahimakumullah, tadi di dalam materi yang pertama tadi, ya, berkaitan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, investasi yang luar biasa yang ketiga yang disebut dengan sedekah. Maka amal itu terputus kecuali 3 hal yang disebut oleh Rasulullah. Pertama adalah sodakotin jariyatin, sedekah jariah. 3 hal Bapak Ibu, ini kan 3 hal tuh. 1 sedekah, 2 ilmu, 3 anak. Monggo Bapak Ibu, salah satu dari 3 itu dikuatkan. Salah satu dari 3 itu dikuatkan. Entah Bapak Ibu akan menguatkan dari sisi sedekahnya, entah Bapak Ibu itu nanti akan menguatkan dari sisi ilmu yang dibagi, atau Bapak Ibu membimbing, membina, mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh atau soleh. 3 hal itu Bapak sekalian dikuatkan salah satunya. Syukur-syukur 3-tiganya kuat. Masya Allah. Maka Ibu dan Bapak rahmatullah, sekali lagi inilah bagian dari refleksi kita ketika berganti tahun, ya, berganti hari,
berganti minggu, berganti bulan. Itu bagian dari refleksi yang kemudian dalam istilah Islam itu disebut dengan muhasabah. Ya, bermuhasabah itu merefleksi bagaimana perjalanan kehidupan kita ini untuk kemudian kita tanam di kehidupan di dunia yang lantas besok kita panen pada kehidupan di akhirat. Maka mudah-mudahan Ibu dan Bapak rahimahullah yang kita ini diberikan kehidupan yang baik. Sering saya sampaikan gitu. Kemarin di Masjid PKU juga kita sampaikan banyak orang yang berpikir tentang hidup enak. Bagaimana hidup enak? Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir tentang bagaimana hidup enak. Tetapi tidak banyak orang yang berpikir tentang mengakhiri hidup itu dengan enak. Orang kemudian mudah ya, semoga husnul khotimah gitu ya Pak ya. Nah, tapi husnul khotimah itu harus diupayakan dan diusahakan. Salah satu bagian itu adalah kita mengingat kembali, bermuhasabah, merefleksi bagian-bagian mana yang perlu kita kuatkan. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Ya, dengan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bisa melaksanakan hal-hal yang positif ya, amal-amal yang baik, amal-amal kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita ini kalau sudah berbuat baik ini kadang-kadang orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Tidak usah dipedulikan itu karena harapan hanya digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, lebih dari 54 menit itu sudah lewat. Terima kasih. Mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di tempatnya Pak Bambang. Ya. Bambang Pur. Bambang Pur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah.